Selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom. Shalom. Kita ada di era Pentakosta yang ketiga. Saya percaya setiap kita rindu mengalami kepenuhan akan Tuhan. Yang rindu bersama katakan, wuuu. Mari tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus, Kau hadir di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, dengan iman katakan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia bersama. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, nyata kuasanya. Sebab hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Amin saudara. Belenggu dosa telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi, nyata kuasanya. Lebih lagi anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya.
kuasa-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Amin. Roh-Mu malam hari ini memenuhi setiap kami. Amin. Yesus. Engkau hadir tengah-tengah kami malam hari ini. Ya Tuhan. Melawat setiap kami. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bawa hidup kami bawa hati kami. Jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan kami bawa di hadapan-Mu. Biar kembali kami mengalami kepenuhan akan Roh-Mu lagi Tuhan. Bawa kami kepada kasih kami yang semula. Mari datang Roh Kudus, lawat kami, penuhi kami. Kami buka hati kami. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu satu yang kami rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari kita yang haus dan lapar akan Roh Kudus, mari datang dan minta kepada-Nya. Mari penuhi kami malam hari ini ya Tuhan. Bawa kami pada satu pengalaman yang baru bersama dengan Roh-Mu. Satu yang kami rindu malam hari ini ya Tuhan. Persekutuan pribadi kami dengan Roh-Mu. Syarala barala 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 barala
I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you. Once again, I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. Jesus. You hold my life in your hands. To you, I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Yes, Lord, I worship you in spirit and in truth. Holy Spirit, Holy Spirit, God. Serebera Baba Baba Shande. Sharala barala 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 barala. Sharala barala 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 barala. Shapa pa 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 pa. Setiap kita adalah insan Pentakosta. Mari penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh menerima kuasa. Sakarala barala 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 barala. Kami menjadi saksi-saksi Kristus. Bede 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 bede. Sharala barala 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 barala. Barala 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 barala. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Kami percaya Tuhan,
bersama hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Roh Kudus, Engkau terus berbicara kepada setiap kami malam hari ini. Katakan firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami. Buka hati kami lebih lagi untuk firman-Mu Tuhan. Pimpin kami, tuntun kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Bersama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara pada hari ini dalam ibadah yang luar biasa. Kita sudah memuji menyembah Tuhan dan sebentar kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita belajar bersama-sama, mari kita berdoa sebentar. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu menaikkan syukur, berterima kasih pada hari ini jikalau kami masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah, bahkan terlebih lagi untuk belajar kebenaran firman-Mu. Dan biarlah hari ini apa yang hamba sampaikan, firman-Mu yang hamba sampaikan bukan hanya sekedar menjadi informasi kebenaran, namun biarlah ini sesuatu yang diimpartasikan, yaitu impartasi kebenaran dalam hidup kami, sehingga kami diubahkan lewat kebenaran firman Tuhan. Karuniakan kepada setiap kami roh hikmat dan wahyu, supaya kami semakin mengenal Yesus dengan benar. Jadikan mata hati kami menjadi terang, supaya setiap kami mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Bapa, terima kasih, berbicaralah karena kami mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Kita katakan sama-sama, amin. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, boleh lambaikan tangan saudara. Dan shalom Bapak Ibu Saudara sekali lagi. Haleluya, haleluya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kenapa saya katakan kita belajar bersama-sama? Karena memang saya berada bersama dengan Bapak Ibu Saudara, walaupun lewat Zoom meeting atau webinar, tapi saya ada bukan untuk saya menggurui Bapak Ibu Saudara. Enggak. Saya mau kita sungguh-sungguh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, kita mau bicara atau belajar soal terobosan rohani. Ini yang menjadi tema atau judul dari renungan kita pada hari ini. Kenapa terobosan rohani itu penting? Karena memang di masa-masa pandemi ini begitu banyaknya orang, tidak terkecuali orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang sedang mengalami roh pasif dalam hidupnya. Kenapa mengalami roh pasif? Karena begitu beratnya tekanan, begitu sulitnya keadaan-keadaan yang sedang dihadapi hari-hari ini. Namun kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang telah berjanji, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Itu Tuhan yang kita sembah, itu Tuhan yang menyertai kita. Janjinya iya dan amin. Haleluya. Nah, kalau Tuhan menyertai kita, kalau Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, berarti terobosan dalam hidup kita masih ada. Bahkan di masa-masa sukar pun, karena penyertaannya itulah yang memampukan kita untuk mengalami terobosan demi terobosan dalam kehidupan kita. Nah, mari kita buka satu ayat firman Tuhan dalam kitab Mika pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama, Bapak Ibu Saudara dari rumah masing-masing, dan tidak usah unmute, tetap matikan mikrofon Bapak Ibu Saudara, dan bersama-sama dengan saya
kita membacanya perlahan-lahan. Mika 2 ayat yang ke-13. Nah, lihat firman Tuhan berkata demikian, penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan, dalam nas ini Tuhan memberikan jaminan kepada umat pilihannya, yaitu umat Israel yang ada di pembuangan, yang sedang mengalami pembuangan pada waktu itu. Lewat apa yang dikatakan oleh Mika, sebenarnya mereka sedang diyakinkan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Dan Tuhan sungguh-sungguh merindukan, menginginkan anak cucu mereka memegang janjinya dengan sungguh-sungguh, tidak tergoyahkan. Itu sebabnya Mika menyampaikan hal ini, bahwa Tuhan di barisan kepala yang akan menuntun mereka. Nah, dalam teks ini Mika seolah-olah membayangkan sebuah situasi di dalam pembuangan yang dikelilingi oleh tembok-tembok yang begitu kokoh, tembok-tembok yang begitu besar dan seolah-olah tidak dapat diterobos. Tapi Allah, Tuhan semesta alam itu yang kita sembah, yang mereka sembah, yaitu Yehova itu, Tuhan akan memberikan terobosan atas mereka. Kenapa? Tuhan sendiri yang berjalan di depan mereka. Bapak Ibu Saudara, terobosan tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita ketika kita melakukan atau mengusahakannya dengan kekuatan kita sendiri. Itu tidak akan mendatangkan terobosan dalam hidup kita. Hanya ketika kita mengandalkan Tuhan dan mengizinkan Tuhan menjadi kepala barisan yang menuntun kita dan memberikan terobosan. Tugas kita, kalau kita ingin mengalami terobosan, taat kepada pimpinannya dan izinkan Roh Kudus memimpin kita, izinkan Tuhan memimpin kita, dan Dia berjalan sebagai di kepala barisan, dan kita akan mengalami terobosan. Dan tentunya kita pun perlu taat atas perintah-perintahnya. Nah, pertanyaan kita bersama pada hari ini, apakah sebenarnya yang disebut dengan terobosan itu? Nah, menurut beberapa kamus, terobosan merupakan akar kata dari kata kerja terobos, yang berarti suatu tindakan aktif, bukan pasif. Nah, tindakan aktif untuk apa? Untuk menembus suatu penghalang, untuk menembus rintangan, atau mendobrak barisan musuh, atau suatu keberhasilan menemukan sesuatu yang baru, sehingga memungkinkan adanya kemajuan atau perkembangan. Terobosan adalah sebuah perubahan. Berdasarkan definisi tadi, setiap orang pasti memerlukan terobosan dalam hidupnya, apalagi di masa-masa di tengah-tengah pandemi, masa-masa yang sulit, krisis dari berbagai aspek yang ada. Penting sekali kita mengalami sebuah terobosan rohani di dalam kehidupan kekristenan kita. Apa yang dimaksud dengan terobosan rohani di sini? Yang pertama, terobosan rohani adalah suatu keadaan di mana kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, tidak lagi berjalan dalam keterbatasan manusiawi kita. Tetapi terobosan rohani di sini, kita bergerak bersama-sama dengan Roh Kudus, menurut pimpinan Roh Kudus, sehingga kita mengalami perubahan dalam diri kita. Ya. Bapak Ibu Saudara, seringkali Tuhan lebih tertarik untuk mengubah kita terlebih dahulu daripada mengubah keadaan kita. Dan terobosan rohani yang kedua adalah, terobosan rohani bukanlah sebuah metode, bukanlah sebuah cara-cara, dan bukan pula sebuah kerinduan yang kemudian dibuatkan programnya. Tetapi terobosan rohani adalah memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan dan hidup di dalam pertobatan. Sudahkah kita hidup di dalam pertobatan? Itu tandanya kita mengalami terobosan rohani. Sudahkah kita sehari-hari memiliki kerinduan atau memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan? Kalau saudara terus-menerus memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan, artinya saudara mengalami terobosan rohani.
Nah, banyak orang yang sedang mengalami frustrasi, mengalami stagnasi, mengalami kesuaman di dalam kerohanian, mengalami yang tadi saya sebut sebagai orang-orang yang tidak mengalami lompatan demi lompatan, khususnya di dalam kerohaniannya. Terobosan rohani itu menjadi penting karena yang ketiga, artinya terobosan rohani adalah menangkap sinyal-sinyal yang dikirimkan oleh Roh Kudus kepada kita, dan kita taat mendengar suaranya dan melangkah atas pimpinannya. Nah, hal apa saja sekarang yang membuat orang percaya tidak mengalami terobosan rohani? Yang pertama, orang percaya tidak akan pernah mengalami terobosan rohani jikalau tidak bayar harga. Kenapa? Karena seringkali kita berpikir instan semuanya. Orang percaya tidak mengalami terobosan rohani karena tidak mau bayar harga, maunya instan. Mari buka Alkitab Bapak Ibu Saudara sekali lagi. Dari kitab Filipi pasal 1 sekarang kita akan membacanya. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah dapat, nah tandai di situ dan buka di situ dan lihat situ. Fokus kepada firman Tuhan hari ini. Filipi pasal 1 ayat 29 berkata demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan, garis bawahi dikaruniakan, bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Artinya orang Kristen yang mau mengiring Kristus, dia tidak boleh punya konsep hanya sebatas kenyamanan dan berkat. Mengikut Yesus konsepnya adalah yang dipahami berkat dan yang namanya kenyamanan. Kalau kita mempersenjatai ya kehidupan kekristenan kita dengan dasar ini, maka kita sulit untuk mengalami terobosan. Karena untuk mengalami terobosan ada harga yang harus dibayar. Ada proses di dalamnya, ada hal-hal yang kita mau tidak mau harus lakukan, suka tidak suka kita harus kerjakan. Baru kita akan mengalami terobosan dan kemajuan di dalam kehidupan rohani kita. Yang kedua, mengapa orang percaya tidak mengalami terobosan rohani dalam hidupnya? Karena lebih sering berjalan menggunakan mata jasmaninya, mengandalkan apa yang dia lihat secara jasmani, secara physically, namun seringkali melalaikan untuk berjalan dengan iman. Orang yang ingin mengalami terobosan rohani, dia lebih terus berjalan dengan mata imannya, bukan bersandar dan berjalan dengan mata jasmaninya. Dari Roma pasal 8 kita bisa melihat. Mari kita sama-sama membuka sekali lagi Alkitab kita dari kitab Roma pasal 8 ayat 24 dan 25. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya, saya coba membacanya buat kita semua. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Jadi kalau kita sudah lihat, kita ngapain berharap lagi? Tapi yang namanya iman atau pengharapan itu sesuatu yang kita sedang inginkan, belum kita lihat wujudnya. Sebab bagaimanakah orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita akan menantikannya dengan tekun. Ya. Nah, hal-hal yang tidak kelihatan seringkali disepelekan Bapak Ibu Saudara oleh banyak orang dan tidak dianggap nyata karena tidak ditangkap oleh panca indera dan tidak mudah dipahami. Hari ini memang iman itu seringkali bertentangan dengan mata jasmani kita, apa yang kita lihat. Namun iman itu sudah melihat apa yang kita dambakan, yang kita inginkan, yang kita rindukan terjadi dalam hidup kita, sekalipun wujudnya belum ada. Hari ini pakailah mata iman kita, maka kita akan beyond, melampaui apa-apa yang sedang terjadi di hadapan kita, apapun yang sedang kita hadapi, karena kita menggunakan mata iman, melihat dari kacamata Tuhan, dan merasa dan mengalami dan telah menerima, walaupun kita belum melihat wujud konkret dan nyatanya. Iman mendatangkan terobosan demi terobosan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mengapa orang Kristen, orang percaya tidak mengalami terobosan rohani dalam hidupnya? Terlalu membesarkan yang negatif. Kalau kita sebagai orang Kristen, kebanyakan yang saya temukan adalah
seringkali orang Kristen terlalu menggemakan hal-hal yang negatif dalam hidupnya, sehingga tanpa disadari mereka dikuasai, dikendalikan oleh apa yang mereka gemakan sendiri, apa yang mereka perkatakan sendiri, apa yang mereka sounding setiap hari. Alkitab berkata dalam kitab Amsal pasal 18 ayat yang ke-21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Jadi omongan yang sia-sia tidak perlu lagi dalam hidup kita sebagai manusia baru, sebagai orang-orang yang memiliki iman kepada Kristus dan janjinya. Perkataan, ucapan-ucapan, kata-kata kita yang tidak selaras lagi dengan firman Tuhan, tinggalkan itu. Dan jangan membesar-besarkan apa yang sedang Miss Corona lakukan hari-hari ini. Tapi besarkan nama Yesus, besarkan nama Tuhan, dan percaya akan namanya. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Dan nama itu nama yang penuh dengan kuasa. Yang keempat, kenapa orang percaya tidak mengalami terobosan rohani? Yang keempat, orang percaya tidak mengalami terobosan rohani karena tidak berpusat pada janji Tuhan. Orang-orang Kristen akan dapat bertahan di tengah-tengah masalah yang paling berat sekalipun, khususnya di masa-masa pandemi ini, bahkan di masa-masa yang sukar, ketika mereka tetap memandang janji Tuhan, tetap melihat janji Tuhan, tetap berpusat kepada janji Tuhan. Alkitab berkata dalam kitab Bilangan, masakan dia berfirman dan tidak menggenapinya, masakan dia berjanji dan tidak melakukannya. Allah tidak pernah berdusta, dia bukan manusia. Firman Tuhan tidak mungkin gagal. Nanti saudara baca, catat di dalam buku catatan saudara, dan nanti baca dalam Roma 9 ayat 6 bagian A, dikatakan di sana, firman Allah tidak mungkin gagal. Apa yang Tuhan firmankan tidak mungkin gagal. Tetap berpusat pada janji Tuhan. Coba kita buka di dalam kitab Roma pasal yang keempat ayat 18 sampai 21. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya, saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Bukan hanya berharap, tapi berharap dan percaya. Berharap dan percaya atas apa? Ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Bapak Ibu Saudara, Abraham adalah seorang yang berpusat pada janji Tuhan. Kata terhadap janji Allah menggambarkan bahwa Abraham orang yang sangat berpusat pada janji Tuhan. Kita tidak bisa menjalani kehidupan kekristenan kita berdasarkan atau berpusat pada informasi semata. Informasi tidak akan membawa kita kepada terobosan rohani tentunya. Orang yang berpusat pada janji Tuhan akan mengalami apa yang ditulis di dalam Mazmur 112 ayat yang ke-7. Ia tidak takut kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Sekali lagi saya baca apa yang Mazmur katakan dalam Mazmur 112 ayat yang ke-7. Garis bawahi di Alkitab Bapak Ibu Saudara. Ia atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang berpusat pada janji Tuhan, tidak takut kabar celaka. Ya, dia tidak gentar dengan yang namanya Miss Corona. Walaupun faktanya memang seperti itu adanya, tapi dia tidak takut dengan kabar celaka. Kenapa? Karena oleh janji Tuhan, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada janji Tuhan tidak terpengaruh dengan informasi atau kabar celaka, sebab ia bersandar kepada janji Tuhan. Hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara ingin mengalami terobosan rohani,
bahkan dalam segi-segi dan sendi-sendi kehidupan Bapak Ibu Saudara, setiap hari secara konkret, berpeganglah pada janji Tuhan. Jangan percaya pemberitaan yang ada, bukan berarti kita tidak perlu mendengar berita-berita, mengetahui berita-berita, tetapi kita tidak meletakkan dasar percaya kita kepada berita-berita yang ada, namun kepada janji Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab firman Allah yang hidup itu. Yang berikut, mengapa orang Kristen tidak mengalami terobosan? Karena tidak siap berperang. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang begini, banyak orang yang tidak menyadari, bahkan orang Kristen sekalipun, bahwa hidup kita setiap hari itu sifatnya adalah peperangan rohani. Untuk membaca Alkitab setiap hari dengan tekun, dengan konsisten, dengan disiplin, perlu yang namanya peperangan rohani. Tidak mudah untuk bangun pagi kita memuji menyembah Tuhan. Itu tidak mudah. Itu peperangan rohani. Untuk taat sepenuhnya kepada firman, berjalan di dalam ketaatan, itu peperangan rohani. Dan itu tidak mudah. Itu sebabnya kalau kita mau mengalami terobosan rohani, kita harus siap untuk berperang. Dan orang-orang yang tidak siap untuk berperang adalah orang-orang yang tidak akan pernah mengalami terobosan rohani. Bapak Ibu Saudara, medan peperangan atau medan pertempuran bukanlah tempat kita bermain atau tempat main yang mengasyikkan, tempat main yang luar biasa indahnya. Ya, bukan. Medan peperangan adalah tempat di mana kita mati dan hidup ditentukan di situ. Hari ini pilihlah hidup, bukan kematian. Kalau engkau milih hidup, berperanglah secara rohani, dan bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan, dan andalkan Tuhan dalam hidup kita. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang keempat, di situ dikatakan, buka Alkitab Bapak Ibu Saudara, 2 Timotius 2 ayat yang keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Senangkan komandan kita, jangan pusingkan hal yang lain. Fokus kepada Tuhan dan siap beserta dengan Tuhan dalam peperangan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang berjalan di depan dalam kitab Mika pasal 2 ayat yang ke-13. Dia sebagai Allah penerobos, dia akan menerobos. Dan dia sebagai kepala barisan yang membawa kita mengalami terobosan dari hari ke hari dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang berikut, yang terakhir tentunya, kenapa orang Kristen tidak mengalami terobosan rohani dalam hidupnya? Kalau tadi sebelum yang terakhir ini, yaitu mereka tidak siap untuk berperang. Tapi ini pun hal yang penting sebagai yang terakhir, karena lebih mempercayai musuh, lebih mempercayai situasi yang ada, lebih mempercayai berita-berita yang didengar, yang dilihat hari-hari ini, dibandingkan percaya kepada Tuhan sebagai Allah penerobos yang memberikan terobosan dalam kehidupannya. Nah, kalau kita melihat cerita di dalam kitab Bilangan pasal 13, nanti Bapak Ibu Saudara lihat di rumah, baca nanti, karena waktu saya tidak cukup tentunya, ya, nanti baca. Ini kisah yang luar biasa. Sedikit saja gambaran dari kitab Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai 33 mengenai 10 orang pengintai. Kita tahu bahwa Musa mengutus dan Tuhan yang memerintahkan untuk memilih 12 orang pemimpin dari setiap suku Israel pada waktu itu, dan mereka diperintahkan untuk mengintai tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan ketika mereka sampai di sana, laporan 10 orang pengintai adalah laporan yang busuk dan laporan yang jahat di mata Tuhan. Kenapa? Ya, ini bunyinya. Benar kita ada di tanah yang penuh susu dan madu yang berlimpah-limpah. Namun di tengah-tengah susu madu yang berlimpah-limpah di tanah ini ada orang-orang raksasa, orang-orang enak yang kita kecil seperti belalang dan kita akan dimakan. Tuhan tidak pernah mengatakan umatnya belalang atau seperti belalang. Kenapa? Ketika Tuhan mengutus untuk mengintai tanah perjanjian, Tuhan pun menyertai mereka, tidak meninggalkan mereka sekali-kali pun juga. Makanya 10 orang pengintai lebih mempercayai kondisi, situasi, bahkan musuh yang di hadapan mereka. Namun 2 orang, Yosua dan Kaleb, berkata, kita yang akan mengalahkan mereka. Fokusnya bukan
musuh, bukan situasi, bukan keadaan, bukan berita yang mereka dengar, tapi fokus kepada Tuhan yang telah berjanji bahwa Tuhan akan berjalan di depannya, di depan mereka untuk menjadi sang penerobos yang akan menerobos, dan kita mengikut di belakangnya mengalami terobosan demi terobosan. Sebagai penutup, ini waktunya saudara dan saya, orang-orang percaya, mengalami terobosan rohani. Artinya, bayar harga yuk. Bayar harga. Ya. Izinkan Tuhan semakin memproses kita. Saudara, gembala sidang kita, gembala pembina kita, mendapatkan tuntunan dari Tuhan lewat kitab Yesaya, supaya kita bersembunyi barang sejenak. Saya menangkap sebuah arti penting dari kata bersembunyilah barang sejenak. Artinya, disitulah sebenarnya Tuhan ingin melatih kita. Bukan pasif, tetapi ada sesuatu yang dinamis ketika kita dibawa bersembunyi dalam sejenak. Di situ Tuhan mempersiapkan setiap kita. Ketika pada waktunya Tuhan membawa kita keluar dari persembunyiannya, maka kita akan menuai sebuah tuaian yang sangat luar biasa. Banyak yang Tuhan perbaiki di masa-masa persembunyian kita yang sejenak itu. Di situ Tuhan membaharui kita, kehidupan kerohanian kita, pikiran kita, keinginan-keinginan kita, dan kita selaras dengan Tuhan. Dan pada waktunya, kita ketika dibawa keluar oleh Tuhan, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan demi kemenangan setiap hari. Dan penting buat kita, gunakan mata iman kita sungguh-sungguh hari ini. Jangan terus bersandar dengan apa yang kita lihat atau mata jasmani kita. Tapi gunakan mata iman yang beyond, melampaui situasi-situasi yang ada, melampaui keadaan-keadaan yang sedang terjadi, melampaui situasi yang berat sekalipun. Karena beserta Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Bukan hanya gunakan mata iman, tapi hari ini stop membesarkan yang negatif. Jangan besar-besarkan keadaan-keadaan yang sedang terjadi. Besarkan nama Tuhan. Karena ada nyanyian yang luar biasa zaman dulu. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Saudara, besarkan nama Tuhan. Lihat ini. Pujilah Dia. Berapa banyak saudara memuji-muji Tuhan sepanjang hari dalam kehidupan saudara. Berapa banyak saudara berpikir dan memikirkan betapa dahsyatnya Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saudara dan saya ingin mengalami terobosan rohani hari ini, besarkan Tuhan. Jangan besarkan yang negatif. Yang berikut, kalau kita ingin mengalami terobosan rohani, berpusatlah pada janji Tuhan. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Manusia bisa ingkar janji, namun Tuhan setia akan janjinya. Dan tidak kalah penting, sebelum saya menutup dengan satu kalimat terakhir, siap untuk berperang. Karena sifat hidup kita setiap hari adalah peperangan rohani. Kesiapan saudara dan mengerti bahwa hidup kita adalah peperangan rohani dan kita siap, itu yang akan mendatangkan terobosan demi terobosan demi terobosan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, percayalah kepada Tuhan. Pasal 14 kitab Yohanes ayat yang pertama, Tuhan Yesus memberikan janji sebelum dia naik ke sorga tentunya. Dia bilang begini, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Jangan gelisah hatimu. Apa yang membuat Anda gelisah? Corona kah? Pandemi kah? Masa-masa krisis kah? Tuhan Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Hari ini, apakah kita percaya kepada Tuhan? Percaya kepada janjinya dan mengizinkan Dia memimpin kita sebagai kepala barisan, sebagai Allah penerobos yang menerobos di depan kita. Dan kita berjalan di belakangnya bersama dengan Dia, mengalami terobosan demi terobosan. Saya tutup sekali lagi
konsep-konsep yang keliru pasti akan menghasilkan pola hidup yang keliru. Hari ini semuanya kitalah yang mengambil keputusan. Decision maker untuk kita mengalami terobosan atau tidak. Untuk mengalami terobosan rohani atau tidak dalam hidup kita di masa-masa pandemi. Pengambil keputusan adalah kita. Libatkan Tuhan dalam hidupmu. Percayalah kepadanya. Maka dia akan bertindak. Serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Dan percayalah kepada Tuhan. Sekali lagi saya mau bilang begini. Pasti dia akan bertindak. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan Tuhan menolong kita. Dan kita mengalami terobosan demi terobosan. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu tidak mungkin gagal. Firman-Mu adalah kekuatan-Mu sendiri yang menyelamatkan setiap kami. Firman-Mu lah yang mendatangkan terobosan demi terobosan dalam hidup kami. Kami kembalikan segala pujian hormat hanya bagi kemuliaan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kita katakan sama-sama, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan persembahan bisa diberikan melalui 3 cara. Cara pertama, Bapak Ibu Saudara bisa melakukan scan pada QR IS yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Cara kedua, Bapak Ibu bisa transfer rekening pada nomor-nomor rekening yang juga ada pada layar Bapak Ibu sekalian. Dan cara ketiga, Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan Bapak Ibu ke dalam amplop persembahan. Dan kemudian pada saat Bapak Ibu lewat di Gereja Bethel Indonesia Malahayati, Bapak Ibu bisa mampir sebentar. Kemudian Bapak Ibu bisa masuk ke ruang pembicara. Di sana sudah tersedia kotak persembahan. Bapak Ibu bisa masukkan persembahan Bapak Ibu ke dalam kotak tersebut. Dan mari kita siapkan persembahan kita. Yang mau melakukan transfer boleh pegang handphonenya. Yang mau masukkan persembahan ke dalam amplop bisa memegang amplopnya. Saya akan berdoa untuk kita semua. Kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Bapa, di tangan kanan kami ada persembahan untuk kegiatanku. Kami percaya apa yang kami berikan itu sungguh menyenangkan Engkau Bapa di sorga. Engkau nggak melihat jumlahnya, tapi Engkau lihat kerelaan hati kami untuk memberikan yang terbaik untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan akhiri ibadah kul kita saat ini. Mari sekali lagi engkau tetap berdiri. Mari kau gandeng suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu. Dan mari dengan iman bersama-sama kita menerima berkat. Kiranya berkat sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus, hikmat dan penghiburan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari dengan penuh iman percaya sama-sama kita katakan amin.